Awalan mungkin dulu Coach Justin dulu pengen di Kalimantan tuh tukang mie ayam kalau lu perlu tahu kan orang tuh nggak tahu pelabuhan apaan ya. Udah gue kasih tahu. Iya. Ya Allah ada gua TKB. Yang abang merasa beruntung lah untuk menjadi pemain futsal di era-era awal itu apa, Bang? Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit ibu pertiwi. Kami lebih bagus daripada segala macam podcast sepak bola dan omongan-omongan sepak bola yang ada. Kami lebih bagus daripada PSSI. Kami juga lebih bagus daripada FFI. Woi, ada FFI di sini sekarang. Oke. Karena kemarin miskom pemain. Kami juga lebih bagus daripada Badminton talk. Tulisan-tulisan dari Ainur Rohman. Mas Ainur Rohman kan sekarang udah sepak bola, badminton apa. Iya. Kami tetap lebih bagus, Mas. Ahsan datang ke sini. Iya. Muhammad Ahsan. Tidak wawancara di Twitter. Hari ini kita kedatangan siapa? Wah, ini dari 3 tahun yang lalu pengen didatangin ke sini. Cuman dari awal-awal ya. Dari awal kita pengen mengundang ini. Tapi tidak mau katanya. Enggak. Karena belum jadi yang terbaik katanya. Apaan tuh? Podcast apa tuh? Iya. Ini abang-abangan nomor 1 di futsal Indonesia. Ini dulu sebelum ada Evan nih. Wah, jauh. Iya, sebelum ada Evan. Jauh. Sebelum ada siapa lagi ya? Andreo. Iya. Ini sudah duluan. Samuel Eko belum. Wah, Samuel Eko belum juga. Israr juga belum. Belum. Ini duluan bahkan dari futsal itu sendiri. sebelum futsal ya benar. Dia sudah ada duluan. Iya, ini salah satu pivot terbaik di Republik Indonesia. Inilah dia, Kaisar Silitonga. Ini dia. Gokil. Akhirnya Bang mau ya datang ke sini, Bang. Serius Bang, kita mau ngundang tapi takut. Iya, kita sampai undang Evan 2 kali loh. Oh ya? Iya, Evan udah 2 kali loh ke sini. Bahaya. Kemarin baru berulang tahun. Oh iya, Pak. Selamat ulang tahun ke 53. Enggak usah disebut 74. Bang, mungkin banyak yang udah lupa nih. Mungkin ya. Era futsal Abang tuh era futsal awal-awal berarti ya? Awal termasuk awal lah. 2000. Pertama bukan sih? Enggak. Timnas pertama kalau nggak salah 2005 2006. Gue timnas 2009 2010. Oh, belum berarti. Pertama kan yang Bang Bang Jai. VV itu Bang belum Bang ya? V. Generasi keduanya berarti Bang ya hitungannya ya? Generasi kedua. Kedua lah. Iya, kedua. Karena ya? kan ada Bang Jai juga di situ. Yang berarti yang AFF 2010 juga tuh ya? Yang AFF 2010 cuman nggak ikut. Abis karena itu waktu ya? itu ada ada masalah. Iya. selalu baik. Enggak tahu. Orang baru. Akarung buat aja. Friksi. Ada friksi. Gak usah ada jelaskan. Ada friksi apa? Oh, berarti 2009 pertama kali timnas. Pertama kali timnas 2010. Oh, 2010 justru 2010. ya. Tapi sebelumnya udah futsalnya itu di klub profesional atau Abang di mana duluan? Kampus dulu, zaman dulu kan kampus. Oh, iya. Kampus. Ya awalnya sama lah, pasti dari sepak bola. Oh, bola juga. Iya, berarti. sepak bola. Akhirnya lebih banyak event-event di futsal. Mulai bergengsi di futsal, akhirnya ke futsal 2008 lah, 2007 kampus, 2008 futsal, 2009 diajak Bang Jaya sama Caca ke profesional. Klub apa tuh waktu itu? Waduh, Dupiat. Ya makan kerupuk itu ya. Sama Bang Afif ya. Bang Afif Tabibi ya. Ini lagi. Iya. Sama Bang Afif Tabibi kan. Bahaya bahas ini foto bahaya. mereka. Siapa lagi makan nasi dan Siapa yang lagi makan nasi? Bang Afif Tabibi, Bang Jai. Terus Bang Jasa sama berempat ya. Iya. Sama Sokrates, ada Caca ya? Jeffrey Bang Caca Purba, iya. Oh, ada banyak tuh. ada Dula.
Makan tuh. Bapak dulu sekarang pengusaha kafe sekarang. Dupiat tuh tim mana hitungannya berarti? Itu Fuck. Bro. Itu makan nasi dan kerupuk. Masih ada foto legend. Masih ada di saya. Masih ada. Bahaya, ini bahas ini bahaya. Tidak dibayar berapa lama tuh? Aduh Saya sebagai calon bupati Fak-Fak mohon maaf Iya. Oh iya dan sekarang. warga-warga Yang dulu di Dupiat. di Dupiat tidak dibayar. Tapi prestasi dulu Dupiat oke ya? Oh tidak. Sudah degradasi. Itu tahun ketiganya bubar kan. Tapi itu sejarah bahwa itu tim profesional futsal pertamanya Bang Kaisar, Dupiat. Iya, pertamanya Papua juga, Papua Barat kan. Iya. Abang berarti karir profesional Dupiat dulu ya? Dupiat dulu. Sebelumnya tuh amatir berarti kampus kan Kampus, hitungannya. kampus. Kampus apa Bang waktu itu? Stay. Romangun. Itu mah. Stay Roman. Jalur Bang semua. Jai, gitu. Jalur anak-anak Papua yang tiba-tiba Jadi mahasiswa. mahasiswa untuk demi Iya. sebuah turnamen. Iya betul. Bang, sebentar. Saya bahkan bisa sebut nama-namanya. Yang masuk kuliahan. Ya, Siko, ada Siko, Siko. Heder. Aduh. Iya kan? Gitu Itu ya. memang jalur mahasiswa semua mereka ya. Saya kaget itu anak setia. Jalur mahasiswa dulu Pial Kelme ya berarti Iya, apa? Pial Kelme. Bentar, tapi Bang, kemarin aku lihat Abang nge-post yang lagi ada di foto apa YSL kalau nggak salah deh, ada foto Bang Jay. Oh iya. Itu memang pemain PSMS dulunya apa gimana? Kalau itu pas take shoot buat iklan aja. Oh, Cuman foto tapi model dulunya. freestyler dulunya kan. Oh, dari itu Dari ya. freestyler dulu. Oh, kalau bola berarti Freestyler bola. belum profesional, belum sempat ke profesional atau seleksi-seleksi Junior aja, junior. Waktu itu pasti junior gitu-gitu aja. Oh, Persipasi di Bekasi. Bekasi ya. Pride. Oh. Oke. Berarti yang level juniornya tapi. Iya. Abang nggak pernah seleksi yang Eh, pro? Almost sih, soalnya beberapa waktu itu tawaran buat Liga 3, Liga gitu-gitu. Cuman waktu itu tawaran futsal lebih bagus lah. Lagi menjamur itu Papua futsal. Barat lagi yo. Woi lagi. Tawaran bagus Nah, banget. itu Dupiat dulu apa kuliah dulu? Kuliah dulu. Kuliah dulu. Kuliah dulu. Kuliah gara-gara futsal. Kuliah gara-gara sepak bola. Oh, masuk jalur atlet berarti nih. Oh, seleksinya seleksi kuliah jalur sepak bola berarti. Awalannya, cuman Oke. nggak diambil waktu itu karena waktu itu kan yang pegang kan waktu itu Maman Suryaman ya? Maman Suryaman sama Bang Tias. Oke. Dulu Bang Tias sempat asisten di Persija kalau nggak salah waktu itu. Sempat. Jadi mau fokusnya ke profesional. Oke. Cuman kampus ada event yang Kelme itu juara, udah terus di futsal Oh itu juaranya justru dari Iya. kampus Abang ya Iya. waktu itu ya. juara. Siapa aja Bang yang main? Malah itu yang timnas nggak ada yang main, kayak Bang Jai, Bang Caca itu nggak ada yang main karena timnas mereka benturan timnas. Oh Bang Jai juga setia itu. Iya. Iya. Jadi itu yang junior juara ya udah langsung beasiswa tuh semua tuh. Oke. Langsung diambil klub pro itu Dupiat. Nah setelah itu Bang Jai bilang ya udah lu ikut gue deh main di Liga Pro. Wah dulu kan nggak tahu Liga Pro futsal tuh macam gimana. Oh, udah ikut aja, ikut senior aja pokoknya. Dulu tahu Pergi ke sana, sendiri. Jogja lah. Jogja Jakarta. istimewa. Oh, ini yang kata lu mewah itu ya? Mewah sekali. Nasi sarden. Mewah. Ntar lu Dupiat ada di Jogja, kan lu kuliah di Jogja, ada ke situ nggak main nggak? Belum, saya datangnya di 2010. Oh, telat. Itu angkatan 2008 2009. Dupiat. Baru 1 tahun kemudian adanya ya lu. Iya. Ya, ke situ. Udah nggak ada Dupiatnya berarti. Dupiatnya udah nggak ada. Kan itu Dupiat dari turnamen Yamaha kalau nggak salah. Iya. Di sana. Finalnya Fak-Fak lawan Fak-Fak. Iya. Oh. Nah, jadinya bergabung kita bikin klub pro aja deh, bikinlah klub pro. Dupiat. Itu namanya Dupiat itu. Diajak sama Bang Jai. Bang Jai, Bang Caca. Oh. Oh, Oh, itu berarti belum Pelindo ya mereka ya, belum paketan Pelindo. ya? Belum. PLN. Dari PLN, PLN. Bang Jai pindah di situ ya. Iya. Bang Afif juga PLN dulu ya. Iya. Iya. PLN semua itu pakatan PLN. Dulu mah pasti harus ikut Bang Jai. Oh, Pimpro beliau itu. Wah, dia ngomong kita harus ikut. Iya. Gimana rasanya Bang? Klub profesional pertama main pada akhirnya kan udah banting setir tuh karena udah Ya. di profesional Ya. futsal. Tapi ternyata tidak semewah yang sepak bola gitu. Ya awal kaget sih. Awal kaget ya kan. Tidak apa-apa, santai aja. Saya bisa buka-buka. Maksudnya tidak masalah. Tidak masalah. Kan gaji telat, kita tahulah masalah-masalah Dupiat waktu itu Iya, ya. iya. Bahkan tidak dibayar ya sampai sekarang ya. Iya.
Tolong bayar dulu. Pandeglang bayar dulu nanti Pak tolong, ganti. Nanti Pak ganti. Ada orang Pak sekarang. Iya dulu sempat tidak dibayar. Ya, tidak dibayar. Tidak dibayar. Nah, apa pengen balik lagi ke sepak bola atau stay deh? Karena pas beres Dupiat itu Bang Tias masih telepon tuh untuk balik sepak bola. Cuman waktu itu Bang Tias pegang Persija kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah asisten atau apa nggak tahu, lupa. Pokoknya dia sempet telepon tuh. Cuman ya dari Bang Jai juga sih, karena kan event futsal waktu itu banyak banget, banget. Jadi Bang Jai udah sini dulu deh. Ya udah keterusan, jadi sepak bola udah mulai tidak mau udah juga. mulai lupa. Soalnya awal dekat sama Bang Jai juga aneh sih. Awal masuk kampus tiba-tiba Bang Jai mungkin ngelihat nama Kaisar Octavianus Silitonga. Gue lihat nama Bang Jai Lajanibi, wah ini Papua tapi Lani. Iya. Oh tiba-tiba dikirim SMS, selamat Natal Dix. Wah, kok dibilang selamat Natal nih. Gue Muslim kan, gue langsung, oh di Kristen juga berarti nih. Gue ucapin lagi sama dia. Baru. Dua-duanya menebak. Satu lihat apa? Dua-duanya menebak. Ketemu di kampus, selamat Natal Kaks. Selamat Natal Dix. Baru lihat-lihatan, sholat Jumat ketemu. Langsung, lu Islam kata dia. Langsung astagfirullah. Langsung Satu lihat warga. aneh. Satu lihat suku. Itu aneh. Ya udah. Akhirnya kenal di situ ya. Akhirnya mulai dekat, akhirnya udah. Berarti Dupiat berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun aja. Ya, tidak dibayar, pindah ke Langsung ke Harimau Rawa. Harimau Rawa. Riau. Baru bentuk lagi tuh. Baru juara di situ 2010. Oh langsung juara Bang di Harimau Juara Rawa. 2010. Liga juara. Pro itu. Iya. Itu ini ya paketan bagus-bagus semua ya. Tapi masih ada PLN. PLN yang kandidat juara PLN tetap. Iya. Paketan timnas eranya Coach Justin kan di PLN semua. Hmm. Udah ketemu di final sama mereka. Berarti ini hitungannya anak-anak muda yang masuk final nih. Iya, karena seniornya di situ cuman Bang Jai, Bang Caca, siapa lagi ya? Apip nggak ada. Jeffrey Purba gitu-gitulah. Jeffrey Purba ya. Pokoknya sisa 2 senior itulah yang paling ditakutin di futsal itu mah. Iya. Sisanya Randias gitu-gitu. Randias Arab tuh. Sisanya PLN semua. Sisanya pada ke PLN semua. Duel tuh Bang di final Bang. Duel di final. Adu penalti sampai skornya kalau nggak salah 13-14. Karena gol terakhir ya. Terakhir baru nggak masuk. Oh, iya. Akhirnya juara pertama kali di situ 2010. ya, akhirnya. Itu baru 2 tahun ya berarti abang ya? Iya, 2009, 2010 juara. Dari 2010 Langsung pindah. dipanggil timnas itu. 2010 itu ya langsung timnas. Cepat. Termasuk cepat ya? Termasuk cepat. Cuman nggak tahu ya karena di fase itu kan 2010 itu ada timnas eranya Bang Robi Hartono Ya. sama timnasnya Justin. Ya. Ya, jadi makanya gua ada di areanya Justin waktu itu. Ya. Jadi yang AFF juara 2010 tuh berangkat anak-anak Bang Robi Hartono. Iya. Hmm. Yang ini main lawan pemuda gereja Australia katanya. Itu yang sepak bola dong gitu. Ya siapa tahu futsal juga. Itu yang Siapa tahu futsal juga. Kan ada. itu 2012 ya. Iya, Iya. kan timnas yang ini lawan Australia senior beneran. Yang timnas yang Firman Utina dan kawan-kawan lawan pemuda gereja Australia. Yang udah masuk jersinya diganti lagi. Iya, beda lagi warnanya. Betul. Iya. Wah, dari dulu kita kacau juga ya. Bola turun di futsal dualisme. Iya, betul. Bola sama futsal iya. ngeri juga ya. Iya. Tapi Bang, kan Abang dulu mungkin futsal kan aturan berubah-berubah tuh ya. Iya. Aturan out, aturan Iya, kiper, back Iya. pass dan lain sebagainya tuh berubah-berubah. Apalagi posisi tuh kan dari sepak bola ya mungkin yang sama cuma flank tuh. Iya. Tugas pivot sama anchor juga kan tidak akan ada di lapangan besar. Nah, Abang menemukan stylenya Abang di futsal itu lewat apa? Waduh, kalau dibilang lewat apa itu tuh yang nggak paham sampai sekarang karena dulu pasti main 4-0, main mutar aja, nggak ada Iya. pivot, nggak ada flank, nggak ada angkor. Iya. Dulu belum aware ke sana lah. Makanya dulu karena mungkin kebawa di sepak bola ya, maksudnya kalau untuk sepak bola kan shielding badan kan udah pasti harus lah. Nah kemungkinan Bang Jai Bang Ca lihat itu, udah lu di depan aja kata dia. Udah lu tunggu bola dari gua aja kata Bang Jai. Gue yang pegang bola dari bawah sama Bang Caca, lu terima bolanya di depan. Udah mulai kebentuk itu. Jadinya posisi Bang Ca di bawah, Bang Jai yang acak-acak, flank, bagian ya. acak-acak.
gue yang bagian pantul-pantul sama dia. Nah dari situ orang pada bilang, oh Kaisar tembok. Gue juga nggak tahu maksudnya dibilang nggak tahu dibilang tembok apa. Pas mulai banyak pelatih asing itu namanya pivot lah apa segala macam. Oh ya udah mulai belajar itu aja. Jadi berarti otodidak ya, Iya, benar-benar benar. kayak nanti di depan aja udah Iya. tahan. Soalnya dulu kan kita akses media sosial susah banget kan Iya, di futsalnya zaman juga belum itu se- ya. Soalnya juga Hits itu, belum ya. pakemnya Iya. apa nih gitu. Itu susah mau nyari role model. Oh mau pengen seperti ini kita nggak tahu dulu siapa nggak tahu. Itu kalau saat itu berarti pivotnya siapa aja bang? Di zaman 2010-an berarti ya? Iya pivot Bang Sayan ya? Bang Sayan. Cuman kan makanya kalau Bang Sayan kan termasuk yang all around juga Bukan yang kan. nembok ya, Iya, iya, iya. Oh, Bang saya anchor juga. Iya Oh, bisa. iya, bisa. Emang Masing-masing. karena zamannya dia mainnya udah semua harus bisa semua. Lah berarti tembok pertama Kaisar lah hitungannya ya? Enggak juga lah, nggak tahu ya. Maksudnya enggak ya mungkin dulu ada, cuman kayak almarhum Andri Picesa gitu-gitu kan Oh ada Precisa. dia ada, cuman kuatnya dan dikenal orangnya mungkin pas di era gua aja. Iya. Akhirnya muncullah paketan timnas yang sangar Hmm. itu ya, Bang Jai, Bang Caca, Bang Cesar. Iya. Satunya siapa lagi ya biasanya ya? Kadang biasanya itu sih Dulu Adom ya 2012-an. ada Sebelum Adom. sebelum apa, Adom Pi? ada Indra Kape. Oh Indra Kape ya. Ada Indra Kape. Banyak ada Horela nih si Hairul. Hairul Horela. Itu kalau timnas ya, ya. Iya, itu Iya, kalau iya timnas paketan yang turun bareng lah Iya. ibaratnya yang turun Iya. bareng tuh. Akhirnya dapat chemistry dengan 3 orang Sahabat. iya, yang saling tahu agama baru di sholat Jumat. Itu tuh akhirnya berjalan terus ya, Bang. Iya, malah di situ. Kalau sama Bang Ca karena dari awal masuk kampus udah pasti roommate-nya gua. Udah pasti dia langsung tunjuk, lu sekamar gua. Karena yang bisa ngikutin dia gua salah satunya lah. Maksudnya dia ini kan tukang tidur malam. Nggak keluar kamar, cuman tukang tidur malam aja. Entah dia main handphone, entah dia main apa, pokoknya dia tukang tidur malam. Nah itu gua harus suka temenin dia ngobrol tuh waktu gua masih junior. Nah besok pagi harus latihan. Jadi awal seminggu pertama gue sakit udah pasti. kurang tidur ya? Kurang tidur. Ternyata dia bangun pagi pasti dia vitamin bagus. Kita yang junior ini nggak tahu ilmu tumbang. Berarti no caca no sleep bukan no caca no party. No sleep ini. Iya. Kemudian dari itu berkembang menjadi timnas futsal Indonesia, mulai peringkatnya mulai Ya. naik Lumayan. banget tuh. Lumayan. Mulai orang tahu, mulai di Asia mulai diperhitungkan. Iya. 2012 itu apa? SEA Games ya kalau nggak salah. Duh. Yang Bang Kaisar kapten itu SEA Games apa AFF Itu ya? dari kapten itu dari kualifikasi Asia sampai 2014. Berarti awalnya 2000 berapa Bang? Piala Asia. 2012-an, 2011. Awal timnas 2010. Kapten Yang itu mulai kapten 2010 akhir lah. Oh 2010. Karena 2010 itu ada 2 event tuh. Piala Asia sama kalau nggak salah yang di Korea itu Asian Indoor Game. Siapa yang nunjuk iya. Abang jadi kapten? Waktu itu kan direktur tekniknya Justin, asistennya Andri Rawan. Bukan asisten, pelatihnya Andri Rawan. Jadi Andri Rawan yang tunjuk. Kan itu masih banyak senior ya? Pertimbangannya apa kenapa Bang Kaisar yang dipilih kapten? Wah, itu tuh. Tapi sih nggak tahu ya, pertimbangannya nggak tahu, cuman pas ditunjuk pasti gue selalu ngadep ke Bang Jai, Bang Ca gitu. Bang, gue suruh kapten gini. Nggak apa-apa, udah gini. Oh ya udah. Udah jadi nggak ini, biar nggak, gue takut kan awal-awal gue takut. Wah, ini gue ngelihat abang-abang nih masalahnya. Cuman jadi ya udahlah. Cuma mungkin buat proyek regenerasi ke depan. Mungkin ya, panjang mungkin ya. ya, mungkin ya. Ini kan towernya ada di. Iya. Iya, iya. Karena sebelumnya kan Bang Bang Caca, setelah itu Bang Jai. Iya, Ya mungkin. Iya, Bang Jai itu masih ingat pas kapten di sepak bola lapangan gede juga Boas. Iya. Lagi kaptenin tuh. 2013 ya itu. 2013 ya? Iya benar, 13 kapten Boas di futsalis sempat Bang Jai pakai Iya, kapten. pokoknya di satu event mereka bareng. Iya. Boas jadi kaptennya lapangan besar, Bang Bang Jai Jai lagi jadi lapangan kaptennya futsal. futsal gitu. Ya, jadi Gokil. rolling itu ya, Iya. kapten di futsal emang. Kalau kapten Setiap di event atau setiap pelatih beda-beda ya? setiap pelatih beda-beda. Tapi kalau dari gua 2010 akhir tuh 2011
terakhir tuh sampai gua 2014 masih kapten sih. Iya. Ya, belum ada pergantian sampai 2015 pas gua operasi kan, cedera. Oh yang cedera. Iya. Iya. Kalau di futsal Indonesia ya, abang paling lama di klub apa? Wah, Pelindo. Yang terakhir sampai pensiun itu ya? Malah gua pensiun di Rame-rame ya? Cosmo. Oh iya, pindah di Cosmo Iya. bener. Pensiun dari Pelindo ya? Bukan pindah klub ya itu. Oh iya. Kalau yang lain kan pensiun di Pelindo semua kan? Iya. Sampai jadi asisten lah, asisten ambil main lah. Betul. Oh, abang di Cosmo? Di Cosmo. Kenapa? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Enggak, kan ada di Pelindo waktu itu kan karena sama Pelindo merger waktu itu sama kalau nggak salah klub dari Surabaya ya, Mutiara kalau nggak salah namanya. Nah itu gua kayak nggak sejalan aja sama tim mergernya ini. Oke. Akhirnya mulai ada konflik. Oke, ya udah Kaisar, lu kalau misalnya mau tetap ada di klub ya mungkin jam main lu nggak akan banyak. Oh ya udah, berarti gua ngurus karena di Pelindo susahnya kan karena izin kerjanya kan. Iya. Abang BTW ini kan Iya. apa namanya? Pegawai juga. Pegawai juga kan? Barengan lettingannya sama Bang Jay penerimaannya. Iya. Nah, beres dari situ ngurus surat keluar dari klubnya untuk main di waktu itu tawarannya Favage atau Cosmo. Oke. Cuman ya udah karena mungkin untuk perizinan Cosmo bisa bantu waktu itu. Akhirnya ya udah bisa pindah ke Cosmo. Nah, setelah di Cosmo itu 2 tahun 2000 berapa berarti gue pensiun itu ya udah gue udah emang mutusin udah emang harus nih adik-adik lah ya. Iya. Kenapa tapi tidak memutuskan ketika di Pelindo jadi gantung sepatunya di Pelindo? Karena yang merger itu ya. Iya maksudnya kayak merger nih gak sejalan. Makanya aku gantung sepatu ya. Yang penting gantung sepatunya di Pelindo gitu. Nggak indah aja. Berharap itu kan? Nggak indah aja. Nggak indah aja. Tapi Pelindo berharap itu juga kan mungkin ya. Ya mungkin. Bang masuk Pelindo tuh tahun berapa, Bang? 2011. Itu langsung Iya. langsung pegawainya tuh di setahun kemudian apa di 2011 itu? Kita itu di 2011 jadi tuh langsung capek karena dari 2010 kita juara Harimau Rawa itu Pelindo ada program CSR atlet itu kan. Oh ya. Jadi soalnya gue udah di Pemda itu, gue udah kerja di Pemda. Bekasi. Pemda Bekasi PNS? beres iya CPNS di Bekasi gara-gara Porda. Beres Porda, Prapon Jabar. Nah, udah CPNS di sana, Bang Jay tarik. Ikut yuk, gue mau ke Pelindo nih, kata dia. Bang Jay, gue ke Sriwijaya aja. Waktu itu ada Sriwijaya, tim futsalnya. Tawarnya bagus, lebih besar juga kontraknya. Udah lu ikut gue dulu, kata dia. Temenin dulu. Ya udah temenin sama Bang Jay, Bang Ca, nama Indra Kape sampai sana. Mereka tanda tangan, gue langsung dikasih kontraknya juga. Gue bilang, wah gue nggak bisa Bang Jay, ngapain gue kerja, gue udah di Pemda, kata dia. Baca dulu aja, baca. Oh ya udah, gue belum tanda tangan. Oke. Akhirnya kata dia, udah main futsal biar bareng-bareng terus, sambil kerja juga bisa. Udah gue datang pulang ngomong sama orang tua di rumah, orang tua nangis, orang tua langsung bilang, orang susah masuk Pemda lu malah mau kerja di pabrik. Kan orang tua nggak tahu pelabuhan apaan ya. Udah gue kasih tahu. Iya. Ya Allah ada gua TKB. Aku tuh gitu. Tiba-tiba. Itu udah PNS, Bang? CPNS. Oh, CPNS. Baru mau Dikit masuk lagi ya? Baru masuk. Jadi kan di Pemda waktu itu ada program atlet juga. Oke. Udah akhirnya kerayu lah sama Bang Jai atau Bang Jai Bang Ca. Kacau memang dia. Orang mau PNS digagalin. Orang klub futsal bertahun Dupia di bawah. Di bawah. Iya, udah jalur susah mulu. Terlalu fak-fak, Mas. Iya. Pengennya harus berkoloni. Terlalu Iya. fak-fak ya, Bang. Terlalu pang-pang iya. Terlalu fak-fak. Nah, tapi kan maksudnya Pelindo ya perusahaan. Iya, udah kesini baru tahu. Iya, ya maksudnya Dulu BUMN belum tahu, Bang. Belum tahu dulu mah. BUMN kan? BUMN. BUMN. Dulu belum tahu, 2011 itu masih belum paham tuh Pelindo apa tuh. 2012 baru ini BUMN. Lebih seger Oh, juga. lumayan. Berarti benar pilihan abang-abang. Betul. Lebih oke juga tuh. Oke, jangan. itu. Itu yang kata Bang Jay ada apa antar perusahaannya juga ya sama Iya. Singapura sama Thailand Iya, suka main. itu ada apa sport namanya. Abang ikut
Selalu. Ikut. Yang lawan Portai. Iya, Thaiport. Portai. Ya, Lo ambil portnya dulu nih. Labuan Thailand. Portai kan. Bang, kita kalau kayak gitu juara terus nggak si Pelindo? Selalu kalah sama Thailand. Oh, Karena Thailand kan waktu itu Thaiport emang di liganya juga peringkat 2, peringkat 1. Saingannya Chonburi waktu itu. Mereka profesional juga ya? Profesional, yang main profesional. Oh, sama-sama profesional Iya. berarti yang main di sana. Cuman ya kalau Pelindo kan pemain timnasnya mungkin cuma 5-6 orang. Kalau Thaiport kan emang satu tim, dia tim liga semua itu. Emang tim persiapan buat liga, Jeddah, mereka main di apa sport yang antar pelabuhan, ya udah jadi nggak kesulitan, Aman berarti. aman. Kalau pertama kali masuk ke kantor gitu Bang, ini nggak agak wah selengkang-selingkuh gitu, gua ngapain di sini? Tapi kan sebelumnya udah di Bekasi ya. Udah, cuman kan pas datang di pelabuhan kita dijadiin satu tempat kan. Waktu itu namanya Peduli Pelindo. Waktu itu ada jadi ada satu divisi yang dinampung semua atlet. Jadi waktu itu Pelindo gelar CSR-nya itu 36 atlet, itu ada bulu tangkis, voli segala macam. Tampung satu tempat. Ya karena sering ada event, kantor kosong. Jadi makanya sekarang itu udah nggak ada Pelindo udah nggak ada. Berarti Udah sekarang udah dipecah pindah semua, divisi? dipecah semua ya. Udah pindah divisi. Pindah Berarti divisi. udah selayaknya pekerja beneran. Harusnya. Udah gak bisa izin Pelindo main. Kita kan masih di Cosmo, coy. Iya. Masih manajer kan. Iya, pas di Cosmo sulit juga ya Ini itu. makanya tadi ada perizinan bisa izin. Ya dari Cosmo dia bisa bantu urus buat izin, makanya pindah lah. Pindah ya. Iya. Bang, tapi yang Abang merasa beruntung lah untuk menjadi pemain futsal di era-era awal itu apa, Bang? Apakah yang kayak begini yang bisa CSR kerja atau karena lagi futsal lagi hype-hype-nya? Kalau sekarang kan mereka udah nggak dapat Iya. bagus timnya, tapi Hits, ya. hype seperti zaman-zaman Abang tuh jadi nggak ada gitu. Iya benar-benar. Sebenarnya kalau dibilang kesenangannya sih karena dulu kan olahraganya olahraga yang orang banyak yang mainin tapi nggak tahu ada timnasnya kah, ada apa profesionalnya. Jadi pengen jadi bagian itu aja biar orang tahu oh profesionalnya, oh ini loh orangnya, oh timnasnya, oh ini loh orangnya. Jadi kebanggaan aja karena setiap event lokalnya tuh kalau misalnya Sabtu Minggu udah pasti banyak event deh zaman itu kan. Iya. Jadi saat datang ke lapangan event-event Sabtu Minggu tuh, wih pemain pro. Oh, benar. Iya. Udah pemain timnas, wis. Event apapun itu. Itu Event belum ada apapun. larangan tarkam juga ya. Ya itu kan bapak kita yang bikin dulu. Dulu kan Coach Justin tuh yang bikin awal-awal. Karena kalau dibilang event yang juara itu aja, jadi dibatasin aja udah. Tiap event timnas 2. Udah pasti kalau event yang juaranya itu ya. Iya lah, paketan- kalau itu udah pasti. Kalau futsal sendiri, maksudnya kalau abang ada di tim saat ini, kira-kira secara persaingannya itu lebih berat atau lebih ini? Dulu juga sangar soalnya sih. Iya, cuman dulu kan karena mungkin dari segi klubnya kan untuk maintain atletnya nggak seprofesional sekarang lah. Kalau sekarang mereka udah enak lah, kayak tiap latihan mereka harus udah ada head rate-nya gitu-gitu lah. Udah program-program yang ada di sepak bola rata-rata klub-klub yang kuat udah pakai itu. Udah detail juga Udah ya. detail juga. Jadi naikin masa otot ini yang kurang, pemain ini kurang apa, nutrisinya apa gitu-gitu udah. Kalau dulu kan ya mungkin kalau buat gue sih dulu karena nggak di maintain itu, jadi banyak yang pemain-pemain punya potensi bagus cedera gitu-gitu aja. Jadi kasihan. Ya Bang Jai juga cedera Iya, juga. Bang Jai cedera lumayan lama itu ya. Iya. Abang tuh cedera tuh mulai kapan Bang? Kena Antara klub lawan Velda Malaysia kalau nggak salah deh. Kena tuh emang kalau itu awalannya emang kaki kiri gue ankle. Cuman momennya itu final kan. Jadi paksain pakai injek buat penghilang rasa sakit kan. Ya udah nggak berasa, tapi pas main udah mulai berasa lagi nih karena mungkin ngerasa udah parah nih. Jadi tumpuan banyak di kanan. Udah itu kalau nggak salah udah berasa di atas di bawah dengkul sini udah kenceng banget. Gue udah info ke measure tuh waktu itu udah bilang, wah ini gue kenceng banget nih. Kata dia, ya udah bang kalau mau rest. Gue bilang nggak apa-apa deh, nanggung. Gue paksa main, ternyata emang itu udah fatigue, udah kecapean. Ditabrak gitu, Langsung. iya langsung ACL meniscus. Oh, Udah dari lututnya situ, yang iya. atasnya ya. Sakit banget tuh. Iya dari situ nggak bisa lurus full, nggak bisa nekuk full.
Ya udah, bawa MRI segala macam, operasi. Ya, begitu. Setelah operasi itu jadi tidak membaik ya bang si kaki itu? Bukan yang nggak membaik karena apa ya? Kalau dibilang ya kepala batu juga sih gua. Maksudnya harusnya recovery full. Iya, harusnya 6 bulan. Iya. Gua 3 bulan 4 bulan ngerasa udah oke. Turun. Ya liga pas main di Lombok kalau nggak salah ketemu Black Steel itu, ketemu Runtuh Boy itu segala macam. Main cuman kena sendiri. Bola nanggung, gue coba mau ambil. Gue bilang kok ini sakit lagi, nggak ada benturan, nggak ada apa, cuman kok sakit lagi. Pas cek lagi MRI, ternyata ACL aman, yang operasi itu aman. Cuman yang kena malah cartilage kalau nggak salah, cartilago bahasanya gitu. Tulang rawannya itu tempurung, tulang rawannya itu retak. Nah jadi itu harus dikikis dulu sama dia. Operasi lagi tuh bang? Operasi lagi. Berarti 2 kali nih? 2 kali. Sama yang ini? 2 kali di kaki yang sama. Rest lagi, main lagi? Itu lebih lama, lebih karena tulang rawan dokter saranin 7-8 bulan. Nah itu baru gue ikutin tuh. Itu baru gue ikutin. Gak batu lagi. Iya. Itu total setahun setengah lah ya. Setahun setengah off-nya. Balik baru 2018. Kan operasi itu 2016, 2017, 2018 awal baru main. Itu tuh berpengaruh dari cara main gak sih bang? Kan abang pasti nahanin ke lutut kan? Tumpuan Iya, sebagai pivot kan. Ya tumpuan harus kuda-kuda karate ya. Itu ya. Harus kuda-kuda karate. Itu apakah dari cara main yang bertahun-tahun sebelumnya akhirnya kena juga gitu? Kalau ototnya bagus sih kayaknya enggak. Cuman karena emang ototnya udah kondisi lagi capek aja, udah capek gitu, udah fatigue. Jadi yang nahan lutut tuh, iya, ototnya nahan iya, lutut. jadi dipaksain. Dulu kan knowledge-nya kurang kan kita kan. Jadi kayak sakit dikit bisa yuk jangan manja. Kalau sekarang kan sakit dikit ayo. Sakit itu harus dilawan. Itu paham. Iya dulu kan sakit itu harus Bener. lawan aja, manja banget. Otot bung, putus bung. Berarti abang jalan turunan Dia sakit? sakit lah, udah pasti itu. Sekarang sakit itu nggak, apa? Bang? Itu apa bang? Yang turunan sakit? ACL apa yang satunya? ACL sakit. Soalnya kan ACL kan dia ke belakang gini nih kalau nggak salah. Aku sakit nih kalau. Tapi kan nggak tahu juga goyang nggak. Tidak sih. Itu yang kemarin yang volley harus di ini tuh. Itu tuh. Alasan tuh kurang tidur aja lu. Kurang tidur mah. Makin segar. Cuma 2 menit lu main volley, gak Kan main-main. dari latihan ya udah kena. Udah kena. Oh iya. Iya. Tumpuan-tumpuan disuruh lari gini lagi. Langsung Tidak kuat lu tuh. Iya. Kalau ini bang, kalau melihat perkembangan pivot di Indonesia ya, berarti kan setelah abang itu ada generasinya Andrew, ada Sedan Salubis gitu, sampai sekarang lah gitu. Ya. Ada si Evan, sekarang ada Istar ya. Bagaimana melihat perkembangan pivot di Indonesia menurut Bang Kaisar? Udah mulai banyak variasinya. Dulu bener-bener kalau dari zaman gua ke Saidan mungkin masih sama Andre masih ngerasain yang namanya tahu, cuman detailnya kita nggak tahu harus seperti apa. Kita tahu nih kayak check in check out atau misalnya buka ruang buat pemain flank segala macam. Itu kita nggak tahu detailnya harus seperti apa. Jadi cuma ngelakuin aja. Kalau sekarang kan mereka udah dapat pelatih asing segala macam, udah tahu detailnya. Ya lebih bagus sih, lebih komplit aja. Kalaupun emang mereka pressure orang angkornya bagus, keluar dari tekanannya harus seperti apa, itu mereka udah dapat semua sih. Kalau dulu nyari sendiri bang? Iya, dulu karena ya pelatih bukannya ini, karena pelatih lokal juga tahu lu nanti geraknya gini. Tapi detailnya nggak tahu juga karena saat teknis di lapangan kan dia juga nggak tahu kan. Jadi saat kitanya buntu ya paling deh udah yuk coba lagi, ya cobanya itu doang. Kalau sekarang udah banyak opsi ya. Iya banyak opsi untuk keluar dari tekanan. Berarti lebih ini ya, lebih sekarang itu lebih detail, lebih. Apalagi yang datang pelatih yang datang di Indonesia sekarang, di luar pelatih bagus loh. Iya. Di luar pelatih bagus. Coach Soto juga bagus banget itu di Vietnam ya sebelumnya. Di Vietnam apa ya? Iya kalau nggak salah ya. Vietnam kan. Iya. Terus ke BTS ya? Iya. BTS. Iya benar. Pelatih bagus. Nah, Bang, kalau yang sekarang ya timnas yang sekarang ya di zaman Abang kan timnas kayaknya yang kita tahu cuma senior gitu. Sekarang kan regenerasinya tuh kayak hilang tempat di timnas kan. Nah, dulu tuh Abang merasa kayak yang kayak gitu nggak, kayak ada pressure atau mau main bagus dan gak bagus juga pasti panggil gue. Gak ada saingan ini.
Karena eventnya dikit, event resminya ya, maksudnya event resminya kan dulu liganya singkat 4 bulan, 5 bulan gitu. Jadi pemainnya itu aja. Baru event-event di luar itu kalau sekarang kan ada event kategori SMA segala macam itu kan dari awalnya kita udah lihat wah nih apa Linus. Jadi dari awal kita udah tahu wah nih punya bakat nih bisa ngejar kita nih gitu. Kalau dulu mang ya udah jadi kayak masih ke bawah santai aja. Jadi nggak terlalu banyak kayak takut di salib A, salib B jadi. Ya tapi sih bagusnya sih kalau yang sekarang sih karena jadi banyak pilihan pemain aja. Kalau dulu emang bagus-bagus juga sebenarnya, cuman karena knowledge-nya nggak ada aja. Jadi detail ya. Iya. Berarti salah pelatih Coach Justin, salah. Oh enggak tahu gue. nanti ada WhatsApp lagi. Di chat habis itu. Berarti penting ya kehadiran pemain asing dan pelatih asing ke Indonesia itu beneran bawa knowledge ya ke sini. Wah, iya banget. Yang bikin ngerubah semuanya sih karena kalau buat gua after di latihannya, karena detail-detail pelatih tuh ya nanti Coach Justin lagi nih. Kenapa? Gak apa-apa. Enggak. Ya kan dia dirasakan pemain. Enggak, ini yang bagusnya, Iya, maksudnya. iya. Gua takut nanti dia gini. Oh iya bener kan kata gua. Oh takut sombong. Iya, itu Takut ya. Memuji justru ya. Soalnya pelatih asing yang datang ke sini semua pasti ngelarang pemainnya buat makan gorengan, makan instan dia pasti larang. Udah pasti itu sama dia. Itu detail-detail yang awalan mungkin dulu Coach Justin dulu pengen ditusuk di Kalimantan tuh pengen tusuk tukang mie ayam kalau lu perlu tahu man. Kenapa? Kita ada tryout ke Kalimantan, uji coba sama tim lokal. Kita beres main, kita keluar, ada mie ayam kita makan. Terus ya, kita pikir nggak apa-apa kan. Dia keluar tuh. Weh lu makanan sampah lu makan kata dia. Waduh. Bubar. Wih tukang mie ayam udah pegang ini. Kita langsung bubar langsung. Weh kuts ayo lari. Itu tukang mie ayamnya foto so Coach Justin. Iyalah. Kenapa gak jadi ya? Goblok. Jangan lah. Dia bilang makanan sampah dia orang. Maksudnya panggil dulu kenapa? Iya dia. Karena mie ayam, wah anjing kata tukang mie ayam anjing gua sampah nih gitu. Makanan gua Dia juga hilang dompet di Kamboja kan? Dicolong kan? Ya, dicolong. Emang orang itu gak bisa keluar negeri ya, Bang? Di Indonesia doang emang. Di Kamboja hilang dompet. Di Kalimantan mau ditusuk malah. Mungkin ini ya orang Kalimantannya kayak, hah? Belanda kamu ya? Tapi Bang, kalau apa namanya kalau timnas Abang berarti pensiun di tahun berapa? 2014. 2014. Terakhir timnas. Oh itu terakhir ya? Iya karena 2015 gue operasi. Abis itu nggak pernah balik lagi ya? Enggak. Karena kan operasi, balik main operasi gitu. Udah terlalu lama lah. Dan di Pelindo juga salah satu jadi ini ya paketan yang sangat kuat di Liga 1 tuh ya, paketan Abang ya. Iya karena ya mungkin karena gue dapat picknya sama Bang Jaya Bang Ca. Udah mainnya gini nih. Nah tim lain masih nih nanggulanginnya gimana nih tim ini nih gitu. Nah guanya berkembang. Wah udah dia mereka pakai sistem gini nih. Kita rubah lagi Bang Jay, rubah lagi. Jadi dapat terus. Soalnya mainnya gitu-gitu aja sebenarnya kalau gue main sama, berarti ya? iya gue main sama Bang Jay sama Bang Cai gitu-gitu aja. Bang Cai atur bola, Bang Jay sisir pinggir-pinggir tuh kasih gue balikin. Tapi gitu-gitu aja tapi juara mulu. Iya asli. Iya maksudnya Iya sih. gitu-gitu aja. Banyak. Kalau seandainya dapat detail-detail yang tidak pernah dapatkan, misalnya Soto, pelatihnya iya. dulu misalnya lah. Akan jadi apa tim itu? Wah Thailand lewat. Piala Dunia Lewat. coy, Piala Dunia gue yakin. lewat. Kalau dapat Piala Dunia. apa namanya tim kepelatihan yang memang Ya Iya, sekarang ya. Soto lah. Ya Seproper sekarang. ngeri sih soalnya gue akuin Bang Jay di zaman itu ngeri banget. Dia lapangan besar dulu kan ngeri. Gue lihat Runtuh Boy, lihat ya gue sekarang lihat brand Ik lah. Iya. Brand Ik tuh Bang Jay banget dulunya tuh. Iya. Defense oke, nyerang oke. Pernah jadi anchor juga kan Iya. pada akhirnya. Siapa Jailan nih? Iya jadi anchor. Pada akhirnya jadi Mundur terus dia. anchor. Iya. Tapi tetap bagus juga itu. Tetap. Iya, tiba-tiba pivot. Iya, semua dulu rolling ya. Iya, dulu harus Sistemnya tuh rolling, enggak masing-masing kerjain tugasnya. Randi itu masuk dalam tanda kutip masuk geng Abang tuh tahun kapan Bang? Mulai ada Randi Satria. Iya masuk di 2012 di Pelindo.
Ya 2012 akhir lah baru dia mulai. Berarti itu hitungannya junior ya? Junior. Masuk di akhir-akhir Dia ya? masuk di junior. Melengkapi trio. Ya dia kan paket ini. yang paling agamais kan. Jadi ya kita ya udah jadi kayak wah ini kayak nggak cocok nih dibawa ke Randi nih. Jangan-jangan kita nggak mau ngerusak dia juga nih. Masa disingkirkan karena agama? Karena terlalu agama. Berarti 3 orang ini gimana? Agama Iya, bang, tapi kan perjalanan tim itu kan bareng-bareng, chemistry-nya emang udah nggak bisa di ini ya. Kalau sekarang kan Gila itu. mungkin satu turnamen ada satu paketan, tapi Ya. turnamen lain udah beda lagi timnya kan, timnasnya karena banyak banget dan masuk keluar. Kemarin aja yang SMA ya, bagus Ya, saya memang. apa Lalu namanya, pembawa acara nge-host, ya? saya komentator dari pagi sampai ini mah bagus banget ini dari semua apa namanya provinsi ada tuh. Ya. Nah, tapi prestasi terbaik dari tim yang abang dulu itu apa di timnas itu? Paling memorable lah mungkin buat Kalau teman-teman itu. memorable buat gue sebenarnya bukan, kalau gue pribadi bukan karena prestasinya, kalau gue karena transisinya. Oke. Jadi saat gue ngerasain susahnya timnas, ketika momen itu mulai ada federasi yang lumayan oke, lumayan ada event-event invitation internasional gitu-gitu, itu gue mulai ngerasa, mulai TV, gue jadi mulai wah ini mulai oke nih. Jadi kayak gue termasuk bangga untuk gue jadi bagian untuk ini loh futsal sampai sekarang loh gitu-gitu. Jadi sampai adik-adik sekarang udah nikmatin jadi bangga juga gitu. Oh, malah senangnya di situ Iya, ya, senangnya bukan di situ. dapat Jadi piala. orang-orang awal-awal Iya, ya. iya, iya. Ibaratnya itu ya. Karena tahu sendiri susahnya kan. Susah. Iya, susah benar. Kalau ini Bang, winning mentality nih Bang, aku pengen nanya ya. Dimanapun paket Kaisar, Bang Jai, Caca, duduk dimanapun turnamen, mau tarkamnya mau fun futsal gitu. Ini selalu juara mulu Bang. Itu membangun itu tuh gimana Bang? Membangun winning mentality-nya. Ya dari awal sebelum kita diinfoin buat ada event di A, di B, di C, itu kita udah tahu pasti kayak siapa aja yang berangkat sih. Kalau misalnya nggak tahu nih lawannya siapa, udah dari kitanya emang udah pede buat ini sih, udah pede nanti kalau Juara gua- nih final gitu. Iya, soalnya dari gue pribadi gue kayak gue kalau lagi kurang pasti Bang J di atas gue nih, maksudnya lagi performnya lagi bagus nih. Dan begitu juga tuh, wah pasti entah ketolong dari kiper si Yos, ketolong dari Caca. Iya pasti itu aja tuh. Entah kita lagi main jelek tiba-tiba Yos bagus banget, serangan gak gol, tiba-tiba kita counter jadi gol, jadi naik lagi gitu, saling lengkapin aja sebenarnya. Itu kan kemarin ada sampai lupa di kiper ada Sadi kan Iya. dia. Terakhir gua ada turnamen Oranje namanya, Oranje Indonesia. Main. Caca datang Sokrates. Tiba-tiba juara. Lah kata gua baru datang berapa menit ini. Udah ngangkat piala lagi emang. Anak-anak di Jogja juga gitu tuh, suka Abang Jai mau datang. Juara tuh pasti. Main setengah babak aja dah. Iya. Masukin nama misalnya 12 orang, satu orang ada Jai. Dia datang gini tos-tosan balik. Nah, itu bener, Caca gitu juara balik lagi. Lanjut. Anjing, kata gua, Udah tuh. ini paket ini tuh terjun dimanapun dia, itu kayaknya jaminan final. Itu ngebangun mentalnya gimana Bang? Ya kalau dari kita karena emang mungkin ya dari segi pengetahuannya kita mungkin udah paham ya. Jadi event yang kita ikutin kita pasti persepsinya ya pasti ada yang bisa kita bongkar nih, dari misalnya dari segi buntunya dari segi mana pasti kita Udah tahu tuh. udah lumayan ya minimal kita lebih tahu dari mereka lah gitu. Jadi mereka kuatnya di sini, yaudah. Kadang ada beberapa momen yang emang timnya kuat banget defense, kita tuh sama sekali nggak mau pegang bola jadinya. Beberapa kali pegang bola ya mentok-mentok udah kita main-main sengaja outin, suruh dia yang serang kita yang tunggu, kita counter baru dapat jadi gol. Jadi gitu momentum yang kayak gitunya sebenarnya. Kalau aura nih Bang, dapat dari mana Bang? Setidaknya aku 2 kali nonton waktu di Bandung ya. Timnas TC waktu lawan apa gue lupa tuh, FKB apa gitu di Setiabudi ke atas. Yang kedua di Jatinangor, Pelindo dan Famos. Oh ya. Bangkai coy. Gue kan nonton sama bini gue ya. Puk anak orang puk. Sampai bini gue, buset itu jahat banget nomor 5 jahat. Bukan jahat kata gue, emang kayak gitu. Tapi bangsatnya apa coba? Yang minta maaf yang di sikutnya coy, yang sorry bang. Terus pas udah pertandingan pasti sportif kan, tapi selama pertandingan kalau yang minta maafnya dianya. Ya iyalah.
Lah, Gak iya. Ya nggak bisa, orang ini timnas. Bukan. Ini legend bos. harus itu harus. Enggak. Udah, Bang, itu aura kayak gitu gimana Bang disegani lawan ya? Hitungannya disegani lawan ketika sampai di lapangan tuh kayak wah ya Bang Kaisar nih. Udah serem tuh, udah nggak bisa kayak udah kalah duluan gitu. Lu salah lihat kali Pan. Mungkin gue gini dia mau salim kali. Gue gini dia mau salim jadi dia dia yang cium sendiri mungkin. Jangan fitman dan Anda jangan Istri fitman. gua tanya, istri gua di Jatinangor gua nonton. Salah itu terlalu pakai perasaan. Terlalu pakai perasaan. Tapi iya kadang karena mungkin dulu didikan gua Bang Jai pun gituin gua. Dulu awal gua masuk kampus sampai Bang Jai itu ingat gua sering benturan sama Bang Jai di latihan awal-awal gua nggak kenal Bang Jai. Dia keluar, dia titip ada pemain satu nih, pemain terkenal kasar di kampus. Dia titip, "Jeb, itu hantam tuh yang itu ya." Wah, udah dari awal gua udah wah gila nih. Udah emang dididiknya seperti itu, diantem. Ya akhirnya gue balas terus. Nah dari situ baru Bang Jai gini, besok lu ikut gue ya main liga. Dari situ sebenarnya. Karena emang kayak kita ngelihat wah nih anak nggak takutan, nggak ini jadi kayak wah ya udah yuk ajak yuk nih anak yuk gitu. Bodo amat ya. Iya kalau siapapun ya. susah tau cari pemain kayak gitu susah soalnya. Kalau sudut pandang ya, kalau saya pemain lawan nih Bang. Abang tuh pengen aku ngelawan kayak gimana sih Bang? Iya Ketika benturan-benturan tuh lawan aja ya atau lawan aja sebenarnya kalau soalnya kan kalau dari gua sama mungkin sama pemain senior yang lain ngerasa ya selama di game lu masih ngelawan masih apa segala macam ada wasitnya kan gitu. Setelah game mah kita mah ketawa-ketawa bareng, nggak ada ini. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Wis keren. cuma di lapangan itu aja. Di lapangan aja. Gua sedekat-dekatnya sama Bang Jai, Tarkam apa Bang Ca, Tarkam beda tim ketemu di lapangan gitu juga. Tapi pas keluar Ya pergi udah nongkrong lagi. iya nggak ada gimana enggak. Lawan siapa Bang yang paling tangguh, anchor paling tangguh yang pernah dihadapi Bang? Yang secara pertarungan itu tuh prak tapi emang wah ini jago nih. Waktu itu Suni oke. Oke. Sudah Rizky. Suni. Soalnya awal-awal gue ketemu Suni itu kan gue baru ngeh itu Suni itu 2015 Pelindo juara ketemu Pinky Boy kalau nggak salah. Yang gue lumayan menang jauh tuh. Gue ngerasa wah nih angkor biasa aja nih gitu, maksudnya orang bilang oh nih bakal bagus nih kayak biasa aja udah gitu karena gue menang banyak juga momen itu. Pas di 2016 mulai ketemu lagi gue bilang wah anjir perubahannya beda banget nih orang nih, makin kesini makin bagus lagi pas timnas makin lagi, makanya gue bilang wah nih bahaya nih anak nih gitu. Nah sekarang dulu kan mentoknya kalau gue mentok di Suni pas ngeliat sekarang ada Ardian Sanur gitu, Rio Pangestu udah mereka kuat, pintar juga. Itu ya efek pelatih asing sih kalau buat gua. Jadi nggak modal kuat buat nahan pivot doang segala macam. Ya udah mulai bisa ngatur ritme lah. Baca permainan. Ya juga. baca permainan. Yo kalau liga dulu tuh itu kuat itu harus modal utama di liga ya kalau dulu ya. Harus. Coy, Dulu anchor bola masih di atas dipukul dulu. Pak. Oke, kembali ke wasit lagi lihat bola juga. Turun kenapa nih? Kenapa? Wasit enggak lihat. Tapi gue menikmati tahu nonton futsal zaman itu seru, prak-pruk apalagi kalau udah final. Kalau udah final. Wah, benturan-benturan yang I love it. Tapi kalau lu mau tanya angkor paling berat sebenarnya Leonard tuh mau dulu kan main futsal anchor. Lu bagaimana lu enggak di sliding sama dia? Ada slidingnya ya. Bang Leo bener. Aduh. Bang Leo pernah tuh di sini juga pernah. Bahas sedikit. Bang Sangar. Tapi Abang tidak ada niat jadi pelatih. Dengan segudang pengalaman yang Abang punya, Abang juga memperhatikan bukan hanya futsal dulu ya. Sampai sekarang kan Abang masih lihat juga, masih tahu tuh pemain-pemain. Gak ada rencana Bang? Kalau pelatih malah enggak, karena dari awal beres pensiun lumayan ada yang nawarin buat asisten atau pelatih segala macam, enggak. Sampai Cosmo pun pakai pelatih Jepang kita, Monotori Baba itu detail banget orangnya untuk jadi asisten, enggak juga. Akhirnya Cosmo bilang yang penting lo tetap terlibat di dalam tim, akhirnya manage tim jadi manajer. Nah ya enggak pengen sih, bukan nggak kepengen, untuk saat ini nggak kepengen. Kenapa tuh Bang? Apa udah capek, udah jenuh sama futsal? Seneng nikmatin aja kalau gue sekarang, nggak seneng pusing ya.
Kalau iya serius, pelatih pusing loh. Ini tuh tinggal pemain lama, tinggal zaman dulu kan. Karena dulu tuh betul Pak, rolling ya. Udah ya. Sekarang kan detail makin Detail, pusing ya, ya. pusing. Sekarang pusing. Itu tuh dihindari justru ya Wah. sama pemain-pemain yang senior ya. Nggak mau makanya. Tapi walaupun pelatih Cosmo sekarang Monotori Baba ini detail banget, dia respect sih, dia kayak Sar sharing ini menurut lu pemain ini gimana, karena dia tahu kan dulu gua pernah pemain juga. Jadi sudut pandang lu gimana gitu-gitu. Jadi tukar pikirannya sama dia lumayan ngebantu dia untuk dari segi itulah. Soalnya kalau tapi gua berasa happy-nya karena setelah gua di manajemen gue bisa manage kayak Israr kemarin ke Spanyol. Akhirnya connect tuh, Baba punya teman kebutuhannya pivot, gue trialin dulu Israr ke sana. Rencana banget nih Desember atau Februari gue balik untuk kirim Israr lagi ke sana ke Spanyol. Dan itu pun yang pas kemarin liga di Tangerang gue sempat ada bicara sama Evan juga, gue bilang kalau emang lu mau Van mendingan bagusin dari segala aspeknya dulu, lu keluar lagi lah. Iya. Kemarin kita tagih di sini juga dia bilang kalau ada kesempatan lagi dia Berangkat. mau kembali lagi. Kalau kemarin ada miskom dan lain sebagainya lah. Ya, sekarang Di udah tahu Portugal. ya. Kalau ya. sekarang dia udah siap malah secara administrasi dan lain sebagainya. Apa Ngeri, pentingnya pemain futsal ke luar, Bang? Penting banget. Israr itu mateng lu sekarang. Karena dari luar itu, karena emang dari segi itu lu bilang dari mentality, dari confidence-nya dia udah oke. Jadi penting banget. Gue sih kalau gue ekspektasi gue karena emang pengen orang luar tuh tahu futsal kita. Karena emang pasti Evan ngerasain lu pertama kali keluar pasti underestimate lah. Lu siapa gitu. Mau lu bilang lu paling jago di Indonesia juga lu siapa. Iya, harus buktiin dulu ya. Iya, sedangkan Brazil datang sini nggak tahu asalnya dari mana. Respect Kita gitu. wah Brazil nih. Tapi ada peluang nggak kita tuh seorang pemain kayak Israel ataupun Evan reguler di tim-tim besar di luar? Peluang itu ada nggak sih Bang? Oh ada banget karena Israr aja nih udah request pelatihnya langsung, Vice-nya juga minta langsung Israr untuk reguler di sana. Dari trial tadi itu? Dari trial awal. Akhirnya lolos berarti? Iya, dia minta malah kontrak panjang untuk 2 tahun. Gue nggak kasih karena gue bilang gue ada kebutuhan buat di Cosmo juga kan. Nah, sedangkan pas di sana ngobrol sama pelatih sana si David itu, kalau di sana karena udah profesional nggak bisa klub tuh pemain. Jadi klub tuh agent dulu, baru ke pemain. Jadi ya dia minta gue untuk mewakili Israr. Nah dari situ gue langsung bilang nanggung gue kalau cuman bikin agensi ini tapi cuman buat Israr. Makanya gue kemarin bicara sama Evan, gue bilang kalau bisa lu mau Brian kayak mau siapa pemain-pemain yang punya potensi keluar dulu deh mendingan. Iya. Berarti Abang sekarang ada punya Iya lagi jalan, lagi rapiin dulu sih buat nanti Israr berangkat di Desember atau Februari ini. Iya, sementara untuk Israel doang. Iya. Nanti setelah itu juga Abang pengen yang lain-lain. Pengen karena requestnya sampai detik ini yang request itu yang nambah masuk Regun. Itu di berapa kali ini sampai detik ini yang tim Korea aja sampai berapa duit gua harus tebus Regun. Gue bilang ya nggak bisa, gue lagi ada kebutuhan buat Cosmo gitu-gitu. Dan tim-tim lain Brian itu banyak yang minta juga, Baba infoin ke gua segala macem. Itu banyak sebenarnya. Kalau Brian bisa kita negosiasi gimana? Kok kita? Oh, Anda ternyata dibalik. Black Steel kan. Oh. Gila banget. Bukan, kan ini buat kebutuhan pemainnya biar berkembang. Betul. Iya, cuman kan tapi harus ngomong sama klubnya juga lah, karena kan pasti klub butuh juga jasanya dia. Cuman ya balik lagi. Aman sih kalau aman sih Pak. Untuk kemajuan bangsa Indonesia. Iya, gampang, aman itu, aman. Gila. Yang penting maksudnya klubnya dia bermain reguler di sana, aman. Oh iya. Oh kita nggak tahu ya Pak, Pan ya kita nggak tahu nih. Iya, maksudnya pergi dulu kan. Ya, yang penting anaknya mau sih. Iya ya penting. Kalau anaknya mau hari ini juga kita lepas. Hari ini juga bisa dilepas nih. Tapi ini enggak sih Bang? Tapi seru tuh. Iya seru. Si futsalnya lagi nanjak ya secara prestasi. Tapi exposure-nya ya yang sekarang kenapa enggak? Kenapa tuh Bang? Dulu ya? tuh masih Dulu zaman tuh Abang iya. menyikut pemain lawan aja cewek-cewek histeris. Iya, anjing ya?
Iya, dulu tapi Lawannya minta maaf terus. aduh, selalu begitu di setiap Sampai stadion. aku ngitungnya sampai era BBS Run to Boy, BBS yang pulang dari Ya, luar lah ya. Run to Boy zaman awal, Pinky, awal. iya, Ya. Pinky Iya. Boys dan itu tuh rame banget tuh. Nah kesini tuh pemain-pemain bagus-bagus, timnasnya bahkan bagus. Kita punya 3 paket yang bagus kadang kalau main tuh udah nggak ada. Kan kalau dulu paketan 1, paketan 2-nya agak kurang gitu. Sekarang bagus tapi exposure-nya seakan tidak se-hype itu ya gitu. 2016. Kalau gua nilainya karena sekarang udah banyak apa ya, banyak kebagi-bagi nih, karena dari kategori SMA mereka udah punya idolanya sendiri, dari kategori kuliah mereka udah ada idolanya sendiri, udah mulai kebagi-bagi sih. Jadi ya nggak begitu dulu kan orang wah Kaisar nih, wah Bang Jai nih segala macam. Jadi saat mereka datang nonton, wah apapun yang mau dilakuin dia mah wah aja. Walaupun itu salah. Iya. Dan tapi kalau secara penonton cuma harus dipancing sama sesuatu yang lain kayak kemarin Iya. kan ada JKT, ada Slang, masih rame. Aku nggak bisa bilang ini futsalnya apa orang mau Slangnya datang ya. menonton Iya. hiburannya sih. Ya. Tapi kalau supporter SMA-nya Udah pasti. wih keren, wih ada koreo, ada Ngeri ya. ada chain-chain yang mereka bikin sendiri. Iya. Gitu. Oke sih sebenarnya, tinggal di ini ya, tinggal Iya. di terusin ya, Tinggal terusin. Tapi Bang kalau kita ngomongin Abang sebagai manajer, Ya. apa sih tugasnya Bang? Manajer Cosmo sampai sekarang kan? Masih sampai sekarang. Kalau tugas sebenarnya makanya nih ngerangkap sebenarnya. Kalau manajer di Indonesia nih masih ngerangkap. Kadang kita ngejalin hubungan buat pemain-pemain juga untuk biar tetap stay. Kita juga ngejalin hubungan buat nanti targetnya siapa aja sih nih. Kolaborasi sama pelatih. Oh, gue pengen si A, si B, si C. Udah mulai mapping. Udah tuh mulai nih. Oh, deketin nih pemain melalui siapa ya, gitu-gitu. Nah, baru manage selama pelaksanaan liga tuh nge-planning main di kayak kemarin main di Papua, main di Makassar segala macam. Itu udah nge-plan nih mau hotelnya ini apa segala macam, nginepnya gini segala macam gitu-gitulah. Dari lapangan terus Dari tiba-tiba lapangan. jadi manajerial itu Gitu. gimana? Harus di hotel yang enak jago. nih makanannya ini. Kontainer dia yang urus udah jago lah. Manusia doang. Gue deh. Kalau manajerialnya gak bagus tuh, ketahan tuh mah. Tajam priok nih. Iya, saya pernah kejebak ke Banjar gara-gara manajerial. Manajerial Bukan saya. Saya gara hari libur tuh. Saya kalau gue kan di terminal penumpang. Berarti KM kapal motor. Ya saudara-saudara lah. Abang saya mau balik, kebetulan mau balik Tanggal apa? besok ke Fak-Fak Oke. Lebaran saya mau naik kapal. Serius? Iya, rencana mau naik kapal. Oke, bisa dimulai. Labobar nih. Labobar. Kita Labobar. Hujan. Sudah booking. Oke. Bener. Oh, serius Abang nih? Iya, terminal penumpang. Wah, mantap. Oke. Kepala pengawasnya sekarang Bang Jai. Iya. Oke. Kelas sama kawan. Berarti Karir menanjak semua ini. wah, berarti wih, kita bisa bikin tidak podcast di kafetaria. Di kafetaria KM Penumpang. Ini belum pernah naik kapal, kita harus kasih naik ya. Wah. Belum pernah naik kapal penumpang kan? Saya Yang Lampung doang. Wah, 4 hari dulu. Ya itu mah feri. 4-5 Ini hari mah dulu. kapal Belum, ini, belum, kapal belum, gede. belum. Oh, Anda harus Harus. ke iya ke ini sih ke wilayah Kemana? timur ke Fak-Fak Iya. sih. Berapa hari? 7 Buset. tapi lewat Banda Neira. Wah, itu Lewat dia. bau-bau. Oh. Ada bioskop di dalam. Ada bioskop. Putarnya film masih Jandara. Jandara. Woi, Bang Jai yang atur ini. Pengawas, kepala pengawas. Kelah. Nice info. Saya akan telepon dia habis ini. Oke. Berarti Bang dari futsal tuh bisa banyak hal akhirnya didapat oleh Bang Kaisar ya? Iya, banyak banget. Panjang banget ya? Banyak banget. Ya termasuk banyak belajar ini juga sih, gue jadi belajar ngargain orang di futsal sih, termasuk itu sih. Karena ketemu awalan gue ketemu Bos Cosmo aja gue nggak tahu siapa, karena dia dulu ikut main kan. Iya, betul. Jadi gue hantam-hantam aja lah. Pivot lagi. Kesini udah mulai kenal. Oh dia bos. Langsung oh iya bos. Kalau King Arthur kan kita udah langsung tahu ya. Iya. Rawan kan kita langsung tahu. Iya, kalau ini kan kita nggak tahu. Oh, rawat berarti. Oh iya, tapi futsal udah
Iya, ya sama-sama berjasa ya. Maksudnya Bang Cesar juga berjasa untuk futsal Indonesia, futsal Indonesia juga Betul. berjasa banget Betul. buat kehidupan ya. Betul, betul. Tapi futsal itu kenangan-kenangannya sih sebenarnya. Oh, ini mah Iyalah. paketan itu adalah yang mewarnai hari-hari gue. Bahkan dulu ya, iklan Extra Joss ya, mereka semua Iya betul. Anjir, iya benar. yang style apa freestyle Iya, freestyle. iya, iya. Oh iya, tadi yang Abang Iya, cerita itu ini freestyle. iklan Extra Joss ya. Oh iya benar. Iya, Yang benar. freestyle itu Jeffrey Purba. Iya, Bang Caca. Iya, Bang Iya, Caca juga iya, ya. Bang Caca. Semua. Angkatan itu semua BA loh. BA sepatu semua angkatan itu. Iya. Kelme. Ke Caca, Specs. Specs, Specs. Bangkai, Iya. Bang Jelani. Beneran angkatan ini merajai banget, Bener, serius. Iya udah. Wah dulu bintang semua sih. Dulu bintang. Maksudnya Fix. pemain futsal ya. Ya. Kalau dulu itu semuanya akan dapat exposure-nya Ya. tuh ini. Iya. Sekarang tuh yang nggak tahu ya kita harus Ya, naikin betul. lagi sih emang. Harus ya. Gue juga kadang sayang banget ya gitu. Potensi Iya, bagus-bagus. gemes gue juga ngeliatnya Gemes, sih. iya, Bang. Lumayan. Anchor aja bagus semua, Mat. Dari- Tapi karena terlalu detail, terlalu sekarang main dengan sistem. Kalau dulu kan Brak, 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 kamu brak. pumpak. Wah, Itu yang kami tunggu. Acak lagi kan. Sikut dia. Itu yang kami tunggu. Apa itu yang bikin rame? Aduh. Atau gimana sih, Bang? Gue mau jawab gimana? Nanti dia bilang lu karena pelaku aja. Tapi serius Bang kalau ngelihat highlight lagi zaman final-final liga zaman itu ya. Gila ya kata gue rapat banget itu final tuh beneran Iya, gak bisa mikir, Mat. Iya. Balik badan dikit, bruk. Wah dulu yang jago futsal di kampus aja bintang. Iya betul. Apalagi Bukan pro ya. apalagi liga ya. Abang Tenggo gitu-gitu. Respect. Sumpah dulu itu sampai jago futsal jago sih. Jago iya. Semoga kembali lagi ya. Ya, Amin, ya, berharap amin. ya. Apa Bang mimpi di futsal yang Abang pengen dapat banget sebetulnya? Sebagai Sebagai Abang sekarang, gue pengen futsal seperti apa sih? Atau apa yang pengen didapat? kalau untuk sekarang gue mimpi gue sih sebenarnya kalau yang udah mungkin orang bilangnya wah jadi role modelnya pivot. Gue lagi pengen jadi role modelnya gimana caranya ini gue bisa jadiin pemain buat ada jam terbang di luar negeri gitu. Jadi setelahnya nanti mau ada follower yang wah gue juga pengen bawa pemain ini ke luar negeri ya monggo dah nggak apa-apa. Gue pengen seneng aja ngeliat adik-adik gue di luar negeri tuh kayak wah gila. Karena dulu mungkin itu yang abang-abang tidak bisa capai ya dulu ya. Dulu karena kebentur sama kerjaan sih. Karena gue dari 2011 itu sebelum Bayu udah ditawarin juga main di Dalian Cina, tawarin main di Thailand juga. Ya kesulitannya itu sih. Kesulitannya kerja. Karena kan nggak ini pilihannya cuman ya lu mau futsal apa kerja. Iya. Jadi Bisa ya yang udah. izin panjang untuk Nggak main di bisa klub lain. kontrak-kontrak 6 bulan, 8 bulan nggak bisa. Ke Piala Dunia sih yakin apa Bang? Bakal nembus Piala Dunia Indonesia. Oh yakin banget apalagi kita tuan rumah kan nih. Bisa ya Bang ya? Bisa banget karena emang pelatih-pelatih asing pun yang megang sekarang pada surprise juga ngelihat Indonesia liganya kayak gini gitu. Apa ketat banget gitu. Enggak gapnya enggak terlalu jauh, enggak lawan tim ini bisa bantai. Dulu kan lawan tim bawah udah pasti kita bisa ngebantai 10, 12. Sekarang kan gapnya agak ini nih walaupun tim bawah paling menang 8-1, tapi masih ada serunya lah. Tapi Apalagi- itu juga sama tim-tim yang di atas kita juga gapnya makin Oh iya kecil makin rapat. Jadi karena reaksi dari pelatih-pelatih asing bilang Liga Indonesianya ketat banget, gue bikin jadi optimis buat wah ini Bisa nih. bisa lah harusnya. ya. Semoga lah ya. Amin lah itu. Amin. Oke, Siap. kalau begitu sekarang kita masuk ke Ultimate Team. Ultimate Team. 5 aja, 5. Oke, futsal ya, 5. 5 tapi pivot semua. Pivot terbaik Indonesia. 5 pivot dalam formasi futsal. Oke. Oke ya. Oke. Tapi ini kiper pun diisi pivot. Oke. Ya, maksudnya 5 pivot ya. Oke. Terbaik ya. Terbaik. Sepanjang masa ya. Iya. Siapa aja, Bang? Dari paling depan dulu ya berarti ya. Paling depan Evan. Evan. Oh, Evan Somele. Boleh nama sendiri loh, Bang sebenarnya. Oh jangan. Enggak apa-apa. Evan. Kedua Israr. Israr. Oh, ini mah potensial ini. Iya. 10 tahun lagi Israr masih bisa Israr bawa Indonesia kemana-mana Israr ini Iyalah, fix. Israr, baru ada Samuel Eko. Samuel Eko. Eko.
Ada Samuel Eko, ada Fajrian boleh. Fajrian. Nah. Oke, satu lagi pivot. Kaisar berarti. Oh di belakang Cesar. Silito. Iya. Top of mind. Satu super sub dong. Oh iya Satu super sub. Satu super sub. Justin Laksana tuh pivot lu. Iya. Zaman bahkan aturan futsal masih bisa tendang kemana aja. Zaman Masih pakai sarung tangan itu. masih pakai sarung tangan, masih bisa back pass, masih bisa tangkap kiper. Ada nggak setuju? sendiri. Ada nggak setuju, Coach Ya Justin? silakan terserah. Zaman 70-an kan. Super sub? Super sub ini John Gottlieb. Nah lo, Mampus. Tahu enggak? mau nggak lo? Nggak Black tahu. Steel tuh, pivot Black Steel Parah dulu. banget anak Papua kalau Anda tidak tahu anak daerah sendiri. John. Wah, parah. Yang juara lawan Famos ya? Iya. Kan beres dari situ dia diambil BTS. Satu orang pelatih. Berposisi berarti tetap pivot. Satu pelatih. Oh, Coach Sayan ya. Iya, Sayan. Sayang Nah, kapten para pivot siapa? Ini tetap harus diisi Bang Jai sih, ini Bang. Hah? Tetap harus diisi Bang Jai. Kan kapten yang itu. di antara 5 Di ini. antara pivot ini. Ya siapa lagi lah. Sudah pasti dong Sudah ini kayaknya. pasti. Ya boleh Kaisar. Cesar. Nah, Bang, kita bahas satu persatu kekurangan dan kelebihan. Satu, Kaisar, kekurangannya apa, kelebihannya apa? Kurangan di fisik, malas turun. Karena di belakang ada Bang Caca. Iya. Diserahkan. Kelebihan, Kelebihan apa ya? Kuat. Kuat aja deh. batu. Sikut. Hah? Kuat dan Iya, ilmu. Kayak John Cena itu. Fajrian, Bang, kekurangannya apa, kelebihannya apa? Fajrian kelebihannya dia ini kan apa lumayan tinggi besar juga. Jadi jangkauan lumayan bagus dia. Oke. Israr, Israr kontrol bola bagus dia. Samuel Eko. Samuel Eko bisa jadi flank soalnya, bisa Iya, sih. bisa gantian ya. Bisa gocek dia. Oke, Evan dulu, Bang, kelebihannya apa? Shoot power lah. Shoot power sudah. Udah Oke. nggak ada lawan deh. Kekurangannya apa menurutmu? Siapa nih? Evan biar dia yang jawab kekurangannya. Nah. Kekurangannya Evan apa? Kemarin pindah. Kamu udah kembali. Makanya kemarin pindah di Favage. Sumpah dia marah-marah, Bang. Pas Evan Enggak, saya pindah. marah Black Steel-nya sih, aman. Black Kenapa Steel-nya. bisa aset Papua Ya, pindah? waduh. Aduh, langsung wah, orasi dia. Tapi di antara pivot-pivot ini yang finishing, touch paling gila. Klinis. Paling satu peluang satu gol lah. Evan Evan. Ya. Evan, bukannya abang ya? aja. Evan. Evan aja. Ini Andre bukan masuk. Ya? Gak masuk. Enggak masuk. jangan masuk deh. jangan masuk. Lah, Andra berarti di Kosmo berarti bareng-bareng ya, Bang? Iya. Suka ngobrol-ngobrol, Bang. Soal teknik gitu-gitu. Udah jarang tuh ya, tapi ya pasti udah saling tahu aja ya. Ya ngeluh mulu malah deh. bonus lur. Karena susahnya gua manajer sekarang tuh itu. Oh iya ya, berarti Iya. abang yang ngurus ya. Iya. Woi, bener. Oke. Inilah dia ultimate team pilihan Bang Kaisar Silitonga, mantap. Bang, ada satu dua lagi. penelpon. Ya, ada dua penelpon yang akan menelpon di Sobat Sporty bertanya. Yang pertama ada siapa? Halo. Bang, Dengan siapa? Wira di Jambi bang. Di Wira, Jambi. di Jambi. Kelas. Wira, passwordnya Wira. Podcast terbaik mengalahkan manajemen Sriwijaya FC. Bagus. Waduh. Gak apa-apa, bagus. Bagus. Peringkat terakhir ya soalnya ya. Keluh kesah peringkat terakhir. Biar itu tugasnya Sultan Ziko sama Reno Juliansa itu yang atur. Oke, silakan pertanyaannya. Halo Bang Cesar. Ya, halo. Ya Bang, kita tahu Bang Cesar nih pemain futsal Indonesia yang karirnya cukup panjang di dunia futsal Indonesia. Nah pertanyaannya tuh Bang,
siapa teman duet terbaik abang selama karir abang? Itu yang pertama. Yang kedua, apa nih penyesalan yang belum terbayarkan selama karir abang sampai saat ini? Oke, itu aja. Itu aja coach. Oke, terima kasih. Oke, makasih Wira. Salam buat warga Jambi. Kok ada Oke, telunjuk siap, Bang Muhammad. tiba-tiba? Ada telunjuk di samping tiba-tiba. Oke, terima kasih. Siapa teman duet paling Duet. oke? Duet paling oke selama karir. Dibilang paling oke mungkin Randy Satria ya, karena momen sama Randy Satria itu udah mulai komplit tuh. Udah mulai chemistry-nya banyak umpannya dari dia untuk gua balikin ke dia, entah gua balik badan segala macam. Kalau Bang Jay sama Bang Ca di momen itu udah mulai jaga ritmenya. Penyesalan terbesar di futsal. Dan belum terselesaikan. Pala batu sih itu, makanya di momen gua cedera itu yang harusnya Itu termasuk abang menyesal banget. Iyalah, harusnya kalau gua tunggu 2-3 bulan itu Gak libur lagi aman setahun itu ya. ya. Ini libur 1 tahun, pas itu balikinnya lagi aduh susah lagi. Andai saat itu nggak terjun langsung buru-buru, Soto manggil ini. Ya. Iya. Manggil ini, manggil. Ngajak Pi. ngopi. Siapa tahu ini manajer tim. Jangan keluar duit. Aduh lucu. Oke, yang kedua ada siapa? Halo. Mantap. Halo Bang, Halo, Oke. dengan siapa? dengan LD Bang. LD di mana LD? Bekasi. Bekasi, boys. polisi ya LD ya. Itu di belakang baju polisi. Bukan, bukan? bukan apa lu? Kayak jaket polisi. Langsung ditutupin namanya. Oh iya ya. Oke. LD passwordnya. Passwordnya Sport77 podcast terbaik di Bumi Pertiwi. Bagus. Mantap. Silakan LD pertanyaannya. Oke Bang, mau nanya ke Bang Caca. Bang Caca. Coba salah. Sama-sama. Ntar gua telepon nih. Gua tanyain. Bang bercanda, Bang. Gimana Bang rasanya juara bareng Pelindo di tahun 2015? Terus juga bisa satu squad juga bareng Bang Riko Zulkarnain Bang. Oke. Iya. Itu aja pada lagi? Satu lagi terus gimana rasanya bisa langsung kerja di Pelindo Bang? Oke. Siap. Oke. Sudah pasti tiap bulan terima kasih. Betul rasanya. Thank you, Oke, LD. terima kasih LD. Di Bekasi. Ya Bang. Yo. Sama Bang Riko Zulkarnain ya. Wales ya. Iya. Well. Itu juara di tahun 2015. 2015. Itu gelar keberapa Bang ya? 4. Gelar keempat. Gelar keempat. Ya, di ujung-ujung berarti itu ya, Bang. Di ujung-ujung itu. Oh, dipecahkan Ardian Sanur ya. Hah? 5 gelar kan. Iya. Oh iya. Iya. Emang Ancal 5 ya? Ancel 5. Iqbal? Iqbal 7. 7. Oh ya udah ya. Iya, Iqbal di Ini, Bang. atas lagi. Gimana Bang di juara di musim itu? Juara di musim itu sih ya nggak tahu ya, karena kan awalnya kan kita lama tuh dari 2011, 2012, 2013 itu ya konflik antara Pelindo dan federasinya, kita nggak ikut liga. 2014 nggak boleh ada liga, lagi dibekukan kan Wah. gitu ya. 2015 ya happy-nya karena tapi happy sambil ini juga ambil nyesal aja kenapa 13-14 itu kita nggak ada gitu. Harusnya kita bisa terus gitu. Kalau di 2015 aja kita bisa gitu, harusnya 13-14 masih bisa gitu. Iya benar. Ya jadinya ya dibilang happy kalau ditanya perihal sama Riko Zulkarnain biasa aja sih. Berapa tahun main bareng? Sama siapa? Sama Riko. Tahun itu aja. Di 2015 doang ya? Iya. Iya. Harusnya mungkin mau nanya buat Bang Caca. Iya. Biasa aja Bang ya. Biasa. Bareng doang kan? Iya karena jujur awalnya gue excited, bukannya ngomong gimana, maksudnya excited. Wah dia pivot dari Wales segala macam. Ya datang malah dia yang susah buat ngikutin ritmenya main kita. Jadi gue yang ya udah nggak gimana. Cuman ya oke. Oh, iya.
Tadi pertanyaan kedua, gimana rasanya kerja di Pelindo? Nah, ini gimana Bang? Benar Bang. Gimana Bang? Ini supaya mimpi pemain-pemain futsal, oh berarti di Pelindo oke nih. Tapi udah nggak Udah nggak ada ya, udah nggak ada. Iya main sekaligus kerja. Buset, angkatan terakhir mereka doang berarti, angkatan futsal terakhir. Yang Randi udah terakhir Randi tuh. Iya. Iya, Udah nggak ada ya penerimaan yang atlet. Tapi Iya. kan liga yang port masih jalan kan? masih. Ya, lu ke port berarti ke Thailand. Enggak, siapa yang mewakili sekarang? Ya masih Pelindo. Cuman jadi jatuhnya pakai pemain yang siap aja. Nggak ada penerimaan CSR kayak kemarin lagi, nggak ada lagi. Belum ada lagi. Berarti karyawan yang bisa main futsal paling. Iya. Oh karyawan, benar-benar karyawan aja. Masih dia. kita orang. Masih kita orang. Masih kita orang. Berarti masih ya. Masih aman. Iya, Masih masih aman. susah. Ini gimana katanya Bang? Kalau gimana happy-nya karena ya minimal sampai pensiun ada yang ngejamin lah. Iya. Ya kan, pensiun sekarang kan 56, malah di peraturan sekarang mau 59. Malah naik ya? Masih panjang Ya, perjalanan. sekarang udah nggak BUMN ya, dan antara bos. No comment lagi gua, no comment. Gua no comment lagi gua. Maksudnya tuh Aduh. Iya, Ekspresi bangsat. Dia kenapa ekspresinya begitu ya? Iya, itu dia makanya. Ya paling tidak terjamin lah ya, Bang, ya. Iya. Ya, Itu perasaan terjamin, perasaan akhirnya bisa. Tapi ini juga nggak Bang, kerja di Pelindo itu bikin, karena punya pekerjaan, abang lebih fokus ke sepak bola gitu. Udah nggak pikir masa depan nanti kayak gimana juga udah terjamin gitu. ada yang gitunya, cuman resikonya di futsalnya gara-gara kita kan kerja di sana kan sesuai jam kerja kan. Itu kita masuk semua di shift kerja. Jadi kesulitan buat jaga kondisinya sebenarnya. Makanya itu gua banyak pemain yang langsung pada mutusin buat pensiun karena ketika liga beres kita harus udah ikut shift lagi. Beres shift udah persiapan buat liga ngikut lagi. Jadi capek gitu, ngulang dari nol lagi kan, segala macem. Itu yang susahnya. CV itu berarti shift 1, shift 2, shift 3 Iya. sama aja gitu. Iya, jadi harus masuk 8 ketemu 8 malam, 8 malam ketemu 8 pagi gitu. Tapi kalau liga lagi jalan itu nggak libur. itu libur. Libur selama Libur. berapa bulan Selama itu? berapa bulan itu libur. Sama kan dulu liga 6 bulan misalnya. Iya. Ya itu ini. Jadi ya kesulitannya itu ketika liga beres balik shift lagi nol lagi pasti fisik. Oh iya, Iya. karena udah hilang. Ketika itunya. mau liga lagi, mulai dari nol lagi. Nggak dijaga ya. Semua pemain bola ya, pemain bola luar Futsal. ya. Iya maksudnya misalnya pemain bola maupun futsal. Satu musim selesai Iya. liburan. Rest sedikit ya. Kembali. Gawat. Satu bulan. Berapa bulan saat kembali kerja. Jaga kayak apa? Jaga kapal motor. Labobar Dorolonda ini rubah-rubah ini nih. Ini rute sini aja deh, turun dok dulu. Kamu turun dok dulu ya. Rubah-rubah. Abang yang begitu-begitu. Ya turun dok. Enggak lah, Oh, tidak ya? kalau kita ngawas aja. Yang mengawasi aja, Ngawas bukan aja. yang ngatur ini rute ini bukan ya. Enggak. Berarti sidak-sidak dari abang juga. Ya enggak, kalau sidak di atas Sidak-sidak kapal. pelabuhan iya. Dari- Misalnya lagi sandar terus sidak. Ini Oh enggak, kalau itu dari kalau nggak BC, Dia mau cari-cari ini lu pemetaan lu kalau gini mah lu Iya, mau dia mapping dia nih. mapping lu kalau gini. Oh, berarti Anjing tau. kalau saya mau ini mau pakai kamar berarti. Bang, sebelum kita tutup Bang, terakhir Bang, Abang ikut mini football. Mini football. Itu apa Piala Bang? Dunia. Tiba-tiba masuk Piala Dunia mini football. Oh iya benar ya. Oh iya benar. Ini udah. Bang, kenapa udah aneh-aneh lagi nih Bang? Itu apa, Bang? Dia tuh ada event, jadi mini football itu ada event Asia, ada event dunia. Gue juga baru tahu, sumpah. Jadi awalnya itu ada event kompetisi. Wah kalau juara lu ke Piala Dunia lu, bla 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 bla. Kita cuman mau ikut kompetisinya aja. Di kompetisi juara. Tiba-tiba pas kita tanya duit hadiah segala macam, oh nanti Piala Dunianya nggak jadi karena harus ikut kualifikasi. Kita udah biarin aja gitu, yang penting duit hadiah. Beres itu diinfoin ini berangkat Piala Asia. Wah Piala Asia nih beneran gak nih? Oh yaudah berangkat aja. Piala Asia peringkat 2 kalah sama Iran di final. Oh yang finalnya benar. Ya udah pulang, kita nggak pikirin Piala Dunia, nggak pikir apa. Udah dibayar juga? Udah hadiahnya? Udah dibayar juga. Rapi lah itu. Nah beres kita pulang, nggak lama diinfoin
2 minggu sebelum eventnya diinfoin, ini loh kita dapat slot Piala Dunia gantian Meksiko karena dia ada konflik di negaranya lah apa. Oh ya udah Pergi. pergi. Jadi Di makanya Piala emang Dunia di babak grup gugur. babak grup cuman menang lawan Costa Rica, sisanya lawan Thailand sama apa sih daerah-daerah Eropa Timur sana. Kalah. Itu kayak apa bang? Futsal atau mini soccer atau apa? Itu mini soccer cuman 6 lawan 6. Oh, no. Dia itu 6 lawan 6. Nah, dia itu rata-rata pemain-pemain yang di luar pun rata-rata ex sepak bola kalau nggak ex futsal. Ada yang masih aktif pun boleh. Tensi beneran berarti ya, main kompetisi beneran itu. Itu mah kalau yang ketemu Timur Tengah yang Eropa Timur sana tuh udah badan gede-gede kan. Weh, itu dibilang, "Wah, Kaisar kuat pegang bola." Nggak ada di sana, ditabrak. Di sana ditabrak. Itu yang dari sepak bola siapa aja? Yang dari sepak bola Yang di timnas. di timnas kemarin tuh Haki, junior Haki tuh yang yang Sleman sekarang Sleman. ya. Siapa tuh panggilannya sih? Iya, Junior Haki. junior Haki tuh sama si Abdul Rohim kalau nggak salah deh. Nggak tahu. Sisanya ya ada banyak kan anak futsal. Bang Jai juga ya. Bang Jai ada. Bang Jai ada. Ini siapa bang yang menyeleksi dan tiba-tiba abang ada di situ? Awalan itu kan kompetisi. Setelah itu dia nunjuk pelatih tuh Bang V. Akhirnya dari yang kompetisi itu dia nggak mau ngambil yang di luar kompetisi, mau yang ngambil yang di dalam kompetisi. Diseleksi untuk jadi timnas. Nah itu Piala Asia berangkat. Nah beres yang Piala Asia itu kita udah pulang segala macam, dikabarin buat Piala Dunia, ditunjuk tuh Indra KP itu pelatih. Oh jadi pelatih itu ya, oke. Ya udah kita nggak tahu, ya udah. Berangkat aja ya. Berangkat aja kita kan. Pegang ban kapten lagi di internasional, Bos. Iya. Ada banget orang enggak tahu turnamen tiba-tiba. Itu dia. Itu dia. Masalah. Tapi enaknya di berangkatnya. Iya, masalah kan liburannya. Gue pulang pun sampai Kosmo latihan tuh gue pulang kalau mau salim mau Piala Dunia dulu. Enggak bercanda aja itu. Bercanda-canda aja. Ada itu ya gitu. Kaget tuh aku jadi. Gua nonton yang malam-malam itu tuh dari sebelum final sampai itu gua nontonin tuh kan malam-malam ada di YouTube ya. Iya. Aku gua nonton aja, rame juga. Bang Jai biasa. Masih kenceng masih wer sprint. Hati-hati lu tuh udah tidak bisa. Oh iya, itu dia. Tapi ada lanjutannya enggak itu nanti? Ini mau ada event lagi katanya Piala Asia lagi. Cuman ya nggak tahu. Tapi tim yang itu juga? Enggak lah, pasti beda lagi lah. Maksudnya seleksi lagi lah mereka. Nah, kompetisi itu kenapa abang ikut? Maksudnya tahu dari mana ada kompetisi itu? Nggak ada, itu open aja, open kompetisi. Baru di situ ada tagline-nya go to World Cup lah segala Abang macam. Kita ikut karena kita emang targetnya mau nyari kompetisi mini soccer. Pelindo nih. Tim Pelindo Tim ini. Pelindo ikut. Oke. Udah. Nah ternyata juara di sana. Nah udah beres itu, udah kita nggak peduli masalah yang go to World Cup-nya. Tiba-tiba dikabarin lagi nih Piala Asia. Wah ya udah berangkat aja, udah berangkat lagi. Berangkat Udah gabung aja. sama pemain bola. Ya udah gabung semua tuh. Iya. Lucu banget. Kings League ya, siapa tahu ya. Waduh. Ya lu yang pelatihnya. Siapa? Oh ini. Bukan Kings League yang Pickle. Kalau itu ya. Oh iya. Kan mau itu Oh, juga. iya. Ya, tim Atta kan. Iya, Atta kirim kan? Iya. Siapa tahu ya bilang Atta ya, pemain futsal semua. Ini ya udah. Iya. Jadi main aja terus tuh sampai Tiba-tiba umur 50 udah bukan. Pensiun ya. Oke. Bang, terima kasih banyak udah Sama-sama. datang dan sebelum pulang kita ada oleh-oleh. Ini dia. Siap. Kita baca dulu 16 Indonesia Kaisar Silitonga kapten. Pivot menyala, leadership terverifikasi, juara terus, Ya, respect, siap. ganteng. Ya, Nah, itu paling Abang-abang ganteng. susah. Pivot jago banyak. Itu yang tadi saya bilang itu, istri cewek-cewek. Itu terumbu karang biasanya tuh. Living legend. Mantap. Silakan Bang ditanda tangan nanti kita pajang. Siap. Ini. Bebas di mana aja Bang. Ini gimana nih? Ada Evan Itu dipajang. udah banyak yang futsal ya. Evan turunkan. Hah? Evan turunkan. Mana dia?
Kita nggak pasang punya Evan. Marah. Siap. Oke Bang, terima kasih banyak. Nanti kita pasang di sini. Sip. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Sehat-sehat terus, bahagia terus. Ya. Semoga Piala Dunia yang lainnya. Yang penting Piala Dunia aja. Iya, dan happy di pengawasan pelabuhan ya, kapal penumpang. Saya akan hubungi segera. Bahaya nih. Kepentingannya kan mau balik. Oh kan. ya. Biasanya kan di website Pelni kan. Waduh, mulai orang-orang dalam dicari. Mulai cari-cari orang dalam. Ini kan pengawas. Saya kan bisa bikin laporan masyarakat. Ah, kan? bisa, kan? bisa. Ini pelabuhan di sini begini nih. Banyak calo-calo yang kan Oh bisa. iya. Oh ya. Coba ke Bang Jai dong, Bang Jai gimana? Abang kepala pengawasan. Kepala pengawasan pelabuhan. Kami respect Abang kepala pengawasan. Jangan lupa nanti Januari kita ke Fakfak. Oke. Soalnya saya mau bikin piala Jailani Cup. Sumpah beneran? Serius? Iya, Beneran? bikin di Fakfak. Kemarin udah hubungin cuma waktunya karena kemarin kan saya ada urus anak istri kan. Jadinya aduh ini apa di sekarang apa habis lebaran. Pengen Futsal. bikin. Futsal sekalian beliau untuk memetakan pemain, oh ini pemain bagus nih, ini pemain bagus. Kita masukin ke agensi sini. Oke. Pas. Iya, boleh. Jalur boleh. aman, iya. Oh, jalurnya mantap ini Boleh, kan. boleh. Tapi pengen mau ada rencana mau bikin Jalina Cup. DJ Cup, Dupiat Jailani Cup. DJ Cup. Makan sarden lagi. Oh ya. Makan sarden lagi. Kerupuk pakai singlet kerupuk. Oke, Oke, kalau oke. gitu Bang, sehat-sehat terus Siap, ya Bang siap, ya. sama-sama. Siap, kalau begitu saya Mamat Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Bertepuk tangan sekali lagi untuk Kaisar Silitonga. Sportcast 77 Cerita kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty